membual, atau Nabi Yakub ini benar-benar bernubuat berdasarkan dengan penglihatannya dari Tuhan? Itu berdasarkan Abraham ya, terhadap keturunan Benyamin. Bukan Abraham. Jika memang itu terjadi. Yakub bang. Yakub. Ya. Yakub. Jika walaupun itu terjadi, Bang Juma. Iya. Itu terjadi pada keturunan Benyamin. Nah, Paulus keturunan Benyamin kan? Kalau Paulus mengatakan itu bahwa dia adalah keturunan Benyamin, itu kan dia, Bang. Jadi siapa? Bukan siapa? Bukan dia kan hanya menjalankan tugasnya. Iya. Hanya menjalankan tugasnya. Iya, tugasnya sebagai serigala. Belum ada permintaan yang lain. Kalaupun dia serigala, ya itu dia. Iya. Tapi ketika dia mewartakan kebenaran serigala mewartakan kebenaran. Serigala mewartakan firman Allah gitu maksudnya. Itu kan Rasul Paulus ketika dia mengatakan, ya dia. Tetapi kita yang mendengar, kalaupun kita hidup pada zaman itu ya, pada zaman Rasul Paulus, kalaupun dia mau mewartakan kebenaran firman Allah, kan kita tidak mau melihat orangnya. Serigala kok menyampaikan firman Tuhan itu gimana? Masa lalunya, maksudnya begini, walaupun keturunannya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu kan tidak ada sangkut paut dengan kita sebagai pendengar ya. Pendengar yang artinya mewartakan kebenaran. Kita tidak sedang membahas kita sedang membahas apa yang dinubuatkan daripada Nabi Yakub. Bukankah Yakub ini Israel? Bukankah Israel ini adalah anak sulung Elohim? Sebagai anak sulung Elohim, maka kita harus mendengarkan dia. Bukankah dia yang pernah bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, dan Tuhan kalah? Berarti nubuatannya ini benar-benar adalah cerminan penglihatan dari Tuhannya untuk kemudian tergenapi di kemudian hari. Nah, saya tidak sedang membahas saya sedang membahas penggenapan daripada nubuat Benyamin terhadap anaknya yang bernama Benyamin, di mana Paulus itu adalah anak Benyamin yang berperilaku seperti apa yang dinubuatkan bapaknya. Jadi Rasul Paulus ini Bang Juma maksudnya apa? Serigala dia, serigala. Dia adalah serigala buas. Terus? Ya, serigala buas mangsanya kalian. Baik. Iya dong, kan Paulus yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi mati, jangan bersunat, makanlah babi. Jangan menyembah cuma satu Tuhan, tapi cukupkan tiga Tuhan. Jadi maksud Bang Juma, kita sebagai umat Kristen sudah dibodohi oleh Rasul Paulus. Itu betul sekali. Aku mencerat engkau dengan tipu daya. Ya, serigala buas, serigala buas. Gimana serigala buas itu? Memangsa. Dia memangsa kemudian mangsanya. Itu udah jelas itu tidak diragukan itu, Bang. Tidak diragukan itu. Apalagi jadi kita yang umat Kristen yang sekarang ya dikatakan sudah sesat oleh pengajarannya atau gimana? Ya, silakan Anda pikirkan, apakah serigala itu ajarannya bagus? Kan begitu, Bang. Kan Paulus sudah mematikan akal orang-orang Kristen, kan? Enggak, maksudnya begini, Bang. Kan akal kalian sudah mati.
Akal Kristen itu Jadi- sudah mati oleh karena Paulus, nggak berfungsi lagi akalnya orang Kristen itu ketika berbicara mengenai agama. Berbicara mengenai Jadi Tuhan, memang- akal Kristen mati. Karena itulah tujuan Paulus memang membinasakan. Pembinasa keji yang mematikan akal mangsanya. Sehingga mangsanya sudah tidak lagi menggunakan akal sehat di dalam bertuhan, di dalam beragama. Seperti itu. Jadi temanya Bang Juma ini Rasul Paulus kategorinya nabi atau rasul palsu ya? Dua-duanya kena, Bang. Dua-duanya kena. Nabi kena, rasul kena. Iya. Itu aja dulu. Jadi kita harus bagaimana, Bang? Iya, harus meninggalkan kandang serigala. Umat yang sekarang ya. Kata Petrus, Ya, berilah bukan dirimu zaman untuk bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat tersebut. Kata Petrus di KPR 2 nomor 40. Iya, kata itu. Ini kan bukan kata Paulus, kan kata Iya. Petrus. Kalau Jauhilah. Paulus itu serigalanya. Masa Paulus yang harus menyadarkan Anda untuk lari dari dia sebagai mangsanya? Ya nggak mungkin lah. Maksudnya begini, Bang Juma kaitkan Petrus. Petrus kan hanya mengatakan jauhi angka yang jauhi Angkatan jahat. gimana, Bang? Angkatan yang jahat. Orang Parisi, dia kan? dia kan tidak menyebutkan nama. Kan Dia Anda tidak bertanya, menyebutkan nama, tidak kan saudara bertanya kepada saya. Jadi saya Kristen ini harus bagaimana? Bang Juma, pertanyaannya begini. Buka kamera, Bang. Di manakah yang ditulis Buka kameranya. Paulus mematikan akal orang Kristen? Oh, banyak sekali dalilnya. Paulus itu mematikan akal manusia. Coba jelaskan satu. Coba jelaskan. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1 nomor 19. Bentar, Bang. Coba. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu dituliskan untuk orang-orang yang menyembah Gimana? yang berhala. Gimana, Bang Juma? Bukan untuk orang-orang Kristen, Pak. Iya, salah satunya 1 Korintus 1 nomor 19, kemudian 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau 2 Korintus 10 nomor 5 dia mengatakan bahwa Itu dituliskan Aku untuk orang-orang yang membinasakan. pada waktu itu masih menyembah yang berhala. Orang-orang yang pintar untuk menyesatkan orang-orang yang untuk mengikut Kristus. Seperti begitu. kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja Paulus rubuhkan. Makanya Taurat itu dihancurkan sama dia. Terbukti perkataannya bahwa Taurat perkataan Tuhan itu aku rubuhkan. Makanya dia batalkan perkataan Tuhan itu dirubuhkan sama dia. Perkataan Tuhan itu sampah bagi katanya- Paulus. Kata Paulus merubuhkan hukum Taurat tertulis di mana, Bang? Banyak dalilnya. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bentar, Bang. Galatia Silakan. 5 ya. 2, 3, 4. Coba saudara Toba bantu saudaranya. Buka kamera. Silakan. Galatia 5 Hai 2, 3, 4. Apa kata Galatia Paulus? berapa, Bang Juma? Galatia 5 nomor 4. Dia punya perikop, Bang, kemerdekaan Kristen. Iya, perikop itu kan akal-akalan penerjemah. Yang Kamu terpenting lepas dari isinya. Kristus, Ah, isinya kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. kamu lepas dari hidup kasih di karunia. luar- Kasih kamu karunia. hidup di luar kasih karunia. Nah, Artinya pertanyaan begini, saya. Bang. Kamu Pertanyaan lepas- saya. Pertanyaannya muncul.
Menurut saudara, apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Kebenaran dalam arti apa, Bang? Nah, itu kan mulai, inilah orang kalau sudah jadi mangsa, racun serigala itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Ya, ini kan begini kan supaya tidak terjebak, Bang Zuma. Loh, bukan Kita masalah kan ini- terjebak. Anda mencoba untuk memelintir data yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Kenapa? Kan Anda sudah keracunan bisa serigala. Anda sudah Nah, ini dibinasakan. kan- Kan tadi udah dikatakan toh, 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, pengetahuan Tuhan aja dirobohkan sama dia. Apalagi hanya manusia seperti abang. Pengetahuan kewarasan Anda itu dicabut sama dia, sehingga Anda pun menjadi tidak waras. Orang datanya sudah sangat jelas. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya, itu kan pemahaman dan pemikiran Bang Zuma. Susah memang bang. Kalau sudah terjerat dengan tipu daya sang serigala, udah selesai. Hanya akal Oke, sehat yang sembuh dari sakit, yang bisa keluar dari jerat tipu daya sang serigala. Itu aja. Ini Bang, saya pakai akal sehat saya ya, pribadi. Silakan Anda gunakan akal Artinya sehat. Bang, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nah, sekarang Artinya begini Bang, Artinya di dalam perjanjian lama kan hukum Taurat ditujukan ke Bani Israel. nah, terus kenapa ada di agama Kristen Karena kalau yang gitu? pertama itu kemaksiatan. Ya, terus kenapa sudah ada kitabnya Yahudi di merajalela. agama Anda kalau gitu? Aduh, parah ini. Jadi begini Bang, ya namanya kan pada waktu Abang sudah mengatakan lalu itu pada waktu konsili. Aduh. Konsili pertama ketika bangsa itu yang ketika mereka mengikut Yesus Kristus. Ketika mereka mendapat pengajaran dari Yesus Kristus. Saudara Rido dan Robit bisa buka kamera bang kalau Kristen Kristen. muncul kan pada mula-mula pada waktu itu kan. Iya, pengikut Paulus itulah Kristen. Saudara Robin, silakan buka kamera. Silakan bang, yang buka kamera yang Kristen. Maaf bang, turunin aja saya bang. Hukum Taurat itu lebih di atas Yesus daripada hukum Taurat, tahu nggak? Betul. Apa? Yesus lebih di atas daripada hukum Taurat, makanya dia Coba. menggenapi hukum Taurat. Lebih di atas, tapi kenapa Kalau hukum notnya Taurat itu dipotong? berdasarkan perbuatan orang diselamatkan, Yesus tunduk kepada hukum Taurat. bukan tunduk. Yesus di atas hukum Taurat, ngerti kau? Yesus kan Tuhan. Jangan ngarang-ngarang cerita. Baca Yohanes Pengarang kau 14 itu nomor banyak bacot, 31. kau aja tinggi badanmu pakai kilogram. Jangan emosi, santai aja. Halo, selamat siang saudara Teos. Iya, selamat siang Bang. Ini sama Bang Ya. Bang Zuma. Siap. Bang Zuma ini apa Islamnya? Saya Islam, sama seperti Yesus. Islam. Iya, iya. Iya. Abang dari agama mana? Agama Kristen. Oh, agama Kristen. Sering baca Bible? Sering. Pernah baca Kejadian 49 nomor 27? Kejadian 49 nomor ayat berapa, ayat 27? Iya. Dia berbunyi bagaimana? Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, merampas dan membagi-bagikan hasil rampasan. Keturunan Benyamin seperti apa? Seperti Serigala. ya terus
Ada lanjutannya kan? Ya, lanjutannya adalah pada pagi hari merampas Ya, jarahan dan pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Siapa keturunan Benyamin yang merampas dan membagikan hasil jarahan? Maksudnya siapa keturunannya Benyamin? Iya, Oh, ini bicara Paulus. tentang keturunannya. kan keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Tadi katanya sering baca Bible. Tidak, abang saya mau tanya nih, bisa kah? Bisa kah saya bertanya? Apa itu? Iya, ini kalau Muhammad itu keturunan dari mana? Nabi Muhammad bukan keturunan Benyamin. Maksudnya Nabi Muhammad keturunan dari mana? Dari Nabi Abraham alaihissalam, anak Nah, tunggalnya Nabi Abraham dari itu dia bangsa mana? Dia dari mana? Ismail. Kenapa pertanyaan Iya, kayak ini? Nabi Abraham itu dia dari mana? Kejadian 49 nomor 27. Siapa Tidak, Abang, keturunan maksudnya Nabi Abraham Benyamin? itu dia dari mana? Keturunan Nabi Abraham. Benyamin yang berlaku serigala itu siapa? Filipi Tidak, 3 Abang, nomor saya tanya, 5. Nabi Abraham itu dari mana? Filipi 3 nomor 5. Oh, Paulus sudah lari saya kan bertanya, oh, bisa jawab. Paulus adalah keturunan Benyamin. Kita sedang Saya membahas tanya itu, tema Nabi ini. Abraham itu berasal dari mana? Kan tadi bilang Muhammad kan berasal dari Abraham. Berarti Abraham itu berasal dari mana? Nggak perlu dibahas, itu terlalu jauh. Apa hubungannya dengan tema ini? Nah, ya sekarang saya tanya nih, maksudnya kenapa? Ya, Nabi maksudnya- Abraham orang Bugis. Nah, Nabi Abraham itu dari mana kok bisa pakai bahasa Arab itu nih? Nah, Orang coba. Bugis, dia orang Bugis. Nah, coba. Kan tidak masuk akal. Kan Muhammad kan tadi bilang dari Nabi Adam. Nah, Yesus bahasa apa? Yang saya tanya itu. Muhammad- Yesus bahasa Muhammad kan apa? pakai bahasa Arab. Yesus bahasa apa? Yesus. Jadi heran, kok bisa pakai bahasa Arab? Nah, Yesus kok bisa pakai bahasa Yunani? Hiha. Ayo, Bung, kembali ke tema Coba kejadian. abang jawab dulu. Kejadian 49 nomor 27. Lah, Laku kok keturunan ditanya Benyamin seperti serigala. Tanya lain dijawab lain. Paulus adalah keturunan Benyamin. Artinya Paulus ini serigala. Betul? Betul? Betul. Tidak maksudnya saya tanyakan lain, abang. Kan tidak ada dibilang keturunan Arab itu adalah serigala. Keturunan Benyamin adalah serigala. Paulus keturunan Benyamin. Betul? Ya Arab itu dari mana? Maksudnya dari mana? Kenapa lari ke sana? Kita sedang bahas keturunan Benyamin. Assalamualaikum Kok bisa- warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan Benyamin itu adalah serigala. Nabi Muhammad bukan keturunan Benyamin. Ngapain kau bahas dia? Beliau. Paulus ini keturunan Benyamin. Sehingga kalian yang orang Ambon, orang Papua, orang Flores, orang Timur Leste, bukan orang Yahudi, kok bisa ada hasil dari mana itu? Ada perjanjian lama di kitab kalian. Itu jarahan dari mana itu, Om? Loh, ini siapa yang turunkan itu Al-Quran itu? Al-Quran itu diturunkan. Kenapa lari ke situ, Al-Quran itu Topeng? diturunkan dari mana itu? Saudaraku Abraham bukan dari Toples. Arab. Saudaraku Al-Quran itu diturunkan dari Toples. mana? Nabi Abraham bukan dari Arab. Saudaraku Toples, dengarkan saya. Aduh, Nabi Abraham bukan dari Arab. Kok Al-Quran itu bisa Keturunan diturunkan dari Arab? Benyamin, Bahasa keturunan Arab itu Benyamin, tidak jelas asal usulnya. keturunan Benyamin itu berperilaku Tidak jelas seperti asal serigala, merampas milik orang lalu membagi-bagikan ke orang lain. Terbukti hari ini Kristen bukan orang Yahudi seperti Anda, Toplores, ya toh? Kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda? Abang ini orang mana? Kenapa ada
kitabnya orang Abang ini kan Yahudi di bukan Anda. Arab, orang Indonesia. Sementara Anda ini adalah toplores. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda? Karena ada yang menjarahnya dan membagi-bagikannya. Itulah yang dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49 Ya, nomor Nabi 27. Abraham bukan dari Arab, kok bisa pakai Al-Quran itu dari Ya, Arab? Anda Kan sendiri tidak sadar logis nggak? pikir itu. Anda nyambung nggak ini? Anda orang mana? Coba Anda orang mana? Anda orang mana? Hah? Anda orang mana? Terus Anda Coba diskusi yang coba tenang dulu. Ya, tenang ya. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berperilaku seperti serigala. Yesus selalu berpesan, waspadalah kepada serigala buas. Waspadalah kepada serigala yang buas, kata Yesus. Jadi saudaraku, saya ingin Anda itu jujur kepada kita yang ada di sini. Apakah Anda mengakui bahwa nubuatan Benyamin yang dinubuatkan oleh Yakub itu betul-betul tergenapi atau itu hanya hayalan saja oleh Yakub? Silakan. saya tidak bawa Bible di sini, jadi mungkin saya belum bisa jawab. Anda ya. tidak bawa Bible, terus Anda bawa Al-Quran. Bible mungkin saya bisa jawab. Anda bawa Al-Quran. Saya di tempat kerja tidak bawa apa-apa. Oh, tidak bawa Al-Quran, kenapa tanya tentang Islam? Giliran ditanya tentang imanmu, alasanmu tidak ada Bible. Kalau Islam kupertanyakan, ada Al-Quran rupanya. Saya di tempat kerja tidak ada. Di dalam Yohanes 14 nomor 26, Yesus berkata, Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Kok sekarang jadi nggak ada Bible? Roh Kudusnya mana? Yang saya tidak ada Alkitab, makanya saya belum bisa jawab. Roh Kudus Anda kemana? Roh Kudusnya kemana? Bisa menjawab itu abang itu. Iya, Roh Kudusnya saudara saya kemana? Roh Kudus. Iya, kan Roh Kudus itu Tuhan, toh? Yang ada menghinggap di dalam tubuh Anda, mana? Tanya dia. Roh Kudus, prikitiu. Ada apa, Theos? Aku ada mau bertanya ini, Roh Kudus. Ya apa, Theos? Kejadian 49 nomor 27 itu loh. Roh Kudus bilang, tunggu dulu, aku naik dulu tanya Bapak. Bapak, ya, RK, ada apa? Itu ada hambamu dibawa bertanya tentang kejadian 49 nomor 27. Yang kita coba yang dalam apa perikop sini. Topiknya ini abang ini. Iya. Siapakah Nabi Rasul palsu? Yang palsu itu adalah keturunan Benyamin. Karena dia berperilaku seperti serigala. Kan gitu, itu kan membuat. Makanya akarnya saya cari. Apakah Anda mengakui bahwa nubuat Benyamin ini itu tergenapi atau itu hanya omon-omon doang? Gitu loh, Bang. Kami di Kristen itu sudah digenapi. Apa digenapi oleh serigala? Tidak semua. Digenapi. Iya, bagaimana dikatakan Rasul menentang firman Tuhan? Sudah digenapi. Rasul Tuhan kok menentang ajaran Tuhan? Iya toh. Yesus Kristus. Kalau kemudian Yesus Kristus sudah digenapi. Apa yang digenapi? Yang digenapi itu ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala buas, dia akan menyesatkan banyak orang. Ya betul, digenapi. Ada serigala yang membinasakan banyak orang. Kenapa kayak cacing kepanasan? Duduk aja susah. Merokok, mau saya merokok itu nanti pelanggaran di abang. Oh iya. Oke. Masih mau lanjut atau mau istirahat dulu? Kerja dulu. Oke, nanti malam bisa lanjut kah? Iya bisa saudaraku bisa datang ke sini, bawa pendeta pastornya ke Sudah sini follow ya. abang ya, sudah follow. Oke, bawa pendeta pastornya ke sini. Jangan lupa bawa bungkusan.
Ayo teman-teman kami Kristen naik, kita diskusi baik-baik ya. Jangan emosi, jangan ngamuk. Keturunan Benyamin adalah nabi palsu, ayatnya di mana? Bagus. Masya Allah, luar biasa. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba, padahal dia adalah serigala. Siapa yang punya keturunan serigala? Beda konteks. Kamu mau Beda maksakan. konteks. Beda konteks. Inilah ilmunya kamu, Bro Zuma. Beda. Yang saya tanya, keturunan Benyamin Beda adalah nabi konteks. palsu mana? Ya kan sudah kubilang tadi. Ya kau dari Kejadian ke Matius kau jauh banget. Oh, Jangan katanya. goblok lah kau. Ya sudah. Islam goblokin orang lu. Coba mana ayat yang saya minta mana? Saya kok udah tanya, udah jawab. Pertanyaanmu udah kujawab. Matius Turunan 7. Benyamin adalah nabi palsu. Itu yang kutanya. Bukan kau sambung-sambungkan Lebih ayat parah kau. lagi malah. Lebih parah Mana? dari nabi palsu. Mana? Kutanya dulu. Enggak, mana Keturunan. dulu? Tunggu. Udah mukamu belum mandi dari malam begitu terus kau. Udah turun di bawah, Bang. Enggak, Daripada mana ayatnya? Kalahkan kau. Iya. Emang enggak ada ayat. Anda menang, silakan Anda menang. Jadi teman-teman sekalian, Kejadian 49 nomor 19 itu, nomor 27 itu kan harus didudukkan perkaranya dulu nih. Bahwa keturunan Benyamin itu berperilaku seperti serigala. Itu dulu, iya atau iya? Kan begitu. Iya atau iya? Keturunan Benyamin berlaku serigala enggak? Begitu loh. Itu dulu diakui. Kalau sudah diakui itu, baru kita cari siapa yang mengaku keturunan Benyamin. Sederhana kok itu. Sederhana itu. Andai saja keturunan daripada Nabi Ismail, dari Khedar atau Nebayot, mari kita cari apakah Nabi Muhammad yang diarahkan di situ. Kan tidak ada gitu loh. Yang kita Halo, harus. Bang. Ya, halo. Halo bang, Halo juga. mau tanya bang. Buka kamera kalau Kristen, abang. Silakan. Ya bang, Buka kameranya kalau saudara adalah seorang Kristen. kalau saya muslim bang, hanya suka berbicara dengan abang, mau tanya. Muslim di bawah materi pelajaran kita belum sampai kepada pertanyaan. Jadi teman-teman sekalian, ini tujuan kita ini bukan untuk menghujat atau intoleransi, enggak. Ini semata-mata untuk menjawab misi nubuat agung, nubuat yang ada di dalam kitab saudara. Yang Anda katakan itu kitab saudara. Ya kita kaji dong. Iya toh. Kita buka isinya, kita urai isinya. Nggak usah apa ya. Santai aja. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Saudara Angin. Halo, Bang. Halo, Iya, dari Kristen. bukan. Halo, Saudara Saira. Halo, Saira. Dari Kristen. Saya Muslim. Oh, Muslim. Alhamdulillah. Yes. Halo, selamat siang teman-teman. Halo. Halo, selamat siang. Ada itu Pak, minum aja iya Pak, saya minum Pak. Apa ya? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang bang.
Dari Kristen. Muslim bang. Saudara Adi, selamat siang. Selamat siang. Dari Kristen. Oh Muslim bang, sorry kepencet, sorry. Alhamdulillah. Silakan teman-teman yang Kristen yang bisa buka kamera, tapi ya kalau tidak bisa buka kamera nggak usah, itu namanya pengecut. Halo saudara Daniel, saudara Elang. Halo Dani. Selamat siang abang. Halo. Iya, dari Kristen. Dari matamu, agamamu urus bongo. Inilah bagian dari ajaran agamaku, membahas tentang kebatilan. Halo, selamat siang. Halo Bung, selamat siang. Oke. Saudara, selamat siang. Ada onde-onde kah? Semangat siang, saudara. Monitor. Halo. Halo, monitor. Selamat siang. Saudara Aro, selamat siang. Halo. Halo saudara Donditan. Halo. Halo, selamat siang. Siang bang. Dari agama Kristen. Islam bang, sorry bang, kepencet bang. Makasih. Halo saudara tanda tanya. Assalamualaikum Bang Juma. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Muslim, saya harap tolong untuk tidak minta permintaan dulu, boleh kan ya? Ya teman-teman ya. Selamat siang saudara. Saudara Marire. Halo. Semangat siang. Hai. Selamat siang. Ya selamat siang. Dari Kristen bang. Iya. Oke, silakan buka kameranya. Dari Kristen, kenapa? Iya, buka kamera bang, kita diskusi. Silakan. Belum bisa untuk buka. Bisa bang, ini di sini kelihatan di sini kalau bisa. Silakan buka. Halo. Halo saudara Iwan. Halo bang. Halo. Halo. Dari Kristen abang ini. Muslim bang. Oke, makasih. Saudara Fugazi, semangat siang. Assalamualaikum bang. Maaf bang, kepencet bang, Muslim bang. Oke, makasih saudaraku. Tetap dukung live kita ya.
Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Tapi yang bisa buka kamera ya, jangan yang hanya mau naik ngamuk-ngamuk. Halo semuanya. Halo. Saudara, iya dari Kristen. Anda dari Kristen, silakan. Ya, halo. Iya, halo. Oh. Dari Kristen, Bang. Iya, dari Kristen. Silakan buka kamera, Abang. Tapi kalau aku buka kamera, buka masker juga ya, biar real. Boleh. Silakan buka kamera Anda. Kalau aku buka kamera, bisa buka masker, biar real. Boleh. Pakai masker juga nggak apa-apa. Halo, saudara Marcel. Faisal Samam. Yuk, selamat siang. Iya, dari Kristen, Abang. Ya, Kristen, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi, silakan. Bacot kontol. Saya tidak bisa buka kamera, Bang. Bacot Itu sudah bisa, tinggal diterima. Tidak bisa, Bang. Silakan. Karena? Ya, saya maksudnya saya ada perhatikan apa itu judul itu, Bang. Siapakah nabi atau rasul palsu? Pertanyaan yang ada pertanyaan besar gitu. Iya, buka kameranya, Bang, kalau mau diskusi. Tidak bisa, Bang, soalnya dari judul ya, aja sudah nanti. tidak apa memungkinkan gitu. Ya, silakan Anda tidur. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Semangat zuhur, teman-teman. Ini kebanyakan Islam sih yang minta. Halo, semangat siang. Halo. 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 Buka kamera, Bang. Silakan. Buka dulu maskermu, kampret. Jangan asal perintah orang aja, Kak. Kok mentalnya kayak mental penjajah. Cuman disuruh buka kamera kok ngamuk, Bang. Piye toh? Halo, semangat zuhur. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semangat siang menjelang asar. Siang, Bang. Ya. Siang, Bang, siang. Dari Kristen, Abang. Gimana, Bang, apa yang mau kita diskusi? Saya Katolik, ya, Kristen, Katolik saya. Boleh buka kameranya, silakan, Bang. Silakan. Wajib ya? Iya, betul. Ya. Kalau wajib ya, kalau bagaimana, coba tampilkan foto Nabi Muhammad gimana dulu baru aku buka kamera. Boleh tampilkan cian dalamnya Yesus enggak? Merek apa, Bang? Banyak kali alasannya. Lucu teman-teman kita ini, ada aja. Ya, kita juga penasaran dong. Yesus pakai celana dalam merek apa? Wajah Nabi juga mau diminta. Aduh, parah. Kita mau diskusi yang lurus, Bang, bukan mau cari ribut. Diskusi yang lurus-lurus aja kita bahas, gitu loh. Oh, wajah Nabi Muhammad diminta. Ya, aku minta juga lah merek can dalam Tuhanmu. Halo, semangat siang. Halo. Ya. Silakan buka kamera, Bang. Kita diskusi gitu loh, Bang.
Silakan. Masker. Aduh, banyak kali bahasannya ini. Anak-anak dewa ini. Ya begitu dong, kan jantan. Buka aja bang. Kita diskusin tuh. Buka dulu masker, bukan pret. Jangan asal mikirin orang aja kau. Udah bang, jangan gitulah. Buka kamera, kita diskusi. Kristen anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kasihlah contoh. Kok kakek-kakek sudah bau tanah, sudah mukanya sudah kayak muka mayat, kok masih maki-maki gitu. Nggak konsekuen. Apanya? Abang kan bisa pakai masker juga. Buka kamera, Anda pakai masker gitu loh bang. Perlu pakai masker. Kalau Anda buka masker, kita sama-sama terbuka. Apa sih abang ini? Kenapa jadi kayak gitu abang ini? Bukalah kameranya bang. Halo, selamat pagi Ambelai. Ambelai. Pagi Om. Iya, dari mana ini? Salam Lambi Om semua. Betul baik. Oh, alhamdulillah. Dari mana ini? Toraya. Dari Toraja Om semua. Iya, Toraja. Iya. Iya, buka kamera. Kristen. Iya. Buka nih kamera. Iya, begitu bosku. Santai kisahnya. Bukan Kristen, bukan Kristen, bukan Kristen. Jadi apa sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Selaku diomong salam hormat semuanya. Selamat kita pada salam. Ya. Di mana Ki ini? Terima kasih nih Om semua di kesini. Lagi di Dubai. Di Jepang. Oh di Dubai. Selamat Dubai. Ki. Oke, sip. Iya, sehat Oke, di sana. lanjut begini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Kusanga ngina topia teraja pakan di bay. Ternyata solaku le. Alhamdulillah. Solat tak diomai. Tau mau ballo toh. Tau mau gagana atau raya. Naik maki di sini jam maki marah-marah deh. Deh. Santai-santai lalu bangki. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana abang? Tolong ya teman-teman, yang saya minta naik nih teman-teman kita non muslim gitu. Jadi kalau saudara naik ke sini berarti Anda merasa non muslim. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo. Apa lagi nih? Pamer suara apa itu bang? Tolong saudaraku yang muslim ya, mungkin lagi semangatnya mau naik ke sini, saya maklum, wajarnya itu. Tapi tolong kasih sedikit perasaan peka terhadap 7.000 saudara kita ini kurang lebih. Mereka duduk di sini menunggu adanya perdiskusian berjalan. Jadi tidak diharapkan kayak di sebuah elektron, karena ada elektron, orang lagi menunggu peresmian kegiatan akad nikah, tiba-tiba Anda kebelet ingin naik ke panggung menyanyikan sebuah lagu pada saat orang-orang tidak sedang ingin mendengarkan lagu. Sudah begitu suaranya pales lagi. Orang lagi nongkrong nunggu di depan panggung besar kan ya, lagi menunggu kegiatan atau acara inti. Tak ada yang berharap Anda kok tiba-tiba muncul di panggung, ambil mic, terus Anda curhat di situ, Pak. Gigi saya sakit, Pak. Kenapa sakit? Mertua saya diusir saya dari rumah, Pak. Kan kesal semua orang yang datang di situ. Anda dilempari batunya. Turun. Nah, jadi ayo sebagai muslim, peka yuk, peka bang ya,
Sehingga yang naik saja itu adalah teman-teman kita non-muslim. Kita yang muslim ini duduk aja nyimak itu. Biarkan saudara-saudara kita non-muslim yang naik ke atas. Jangan pula kita yang rebutan naik. Aduh, parah. Iya bang. Salam sehat selalu bang Jemaah. Kayaknya tadi sudah ketemu abangnya nih ya. Orang nunggu artisnya hadir, bukan penarik kabel yang naik panggung. Vokalisnya dong, kayak pendeta, pastor, yang gitu. Lulusan STT, itu loh yang naik. Oke. Ini lagi ya. Pemain keyboard ini tapi kesetrum. Binatang. Ya, binatang piti-piti saya di videomu, ya. Di situ kan di videomu itu berbicara ayat-ayat. Pemain keyboard tapi kesetrum. Turun. Halo, semangat siang teman-teman. Tolong yang muslim ya. Waktu kita habis loh, hampir sejam loh. Hampir sejam di sini kita hanya untuk sapa-sapa kalian naik turun. Apa diskusinya nggak ada jadinya kan? Tolonglah teman-teman. Please, mari kita saling menghargai satu sama lain. Yang naik adalah yang non-muslim. Yang muslim dibawa aja dulu. Kan masuk komal kita ini untuk nyimak diskusi lintas agama, kan ya? Bukan mau nanya salam sapa. Halo saudara, semangat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo Bang. Semangat siang. Boleh berak dulu bang. Berak dulu Boleh. aku ya. Nanti ya. Baik. Kasih. Kita hargai teman-teman, dia lagi lapar dan kulihat dia sudah siapkan piring dengan sendok. Dia mau berak, biasa menu makanan. Sudah ada nasinya di sebelah kiri, tinggal piring kosong sebelah kanan. Menunya di pabrik sendiri, sisa dimakannya, jadi dia izin. Jadi dia makan dulu. Seperti B2, makan nya sendiri. Halo, selamat siang. Salah Halo. karena ya, salah karena keluarin Islam. Iya. Goceng. Halo, semangat siang. Sehat. Silakan buka kameranya. Sehat, Bang. Buka kamera dulu ya. Iya, silakan. Memang waktunya Anda makan siang ini. Silakan. Waktunya makan siang mereka memang, teman-teman. Maklumi aja.
Oke. Kita udah kirim ke beberapa pendebat Kristen. Mudah-mudahan mereka nangkap. Jadi tema ini memang berat bagi mereka, teman-teman. Berat sekali. Tapi sebenarnya memang semua tema itu berat bagi mereka sih. Semua tema apapun itu berat, semuanya berat. Semuanya berat. Tema terkait dengan agama bagi mereka itu semuanya berat, tidak ada yang tidak berat. Kenapa? Karena musuh mereka adalah kitab mereka sendiri. Jadi sejatinya memang tidak salah ketika dia datang emosi, menghujat, kesal, jengkel, marah. Itu tidak salah. Kenapa? Karena apa yang menjadi tema itu akan menjadi momok apapun itu. Ya mau kayak mana? Mereka punya agama syiar, ada amanat agung. Jadi tema apapun ya pasti nabrak, nabrak akal, nabrak hati. Karena biar bagaimanapun mereka manusia, tapi kepercayaannya yang tidak manusiawi. Makanya dia sangat sensitif kalau dibahas tentang keyakinan, karena pasti akan nabrak logika sehatnya dan juga hatinya sebagai manusia. Halo, selamat siang Bang Juma. Siang juga. Dari gereja mana Ibu? Protestan. Silakan dibuka kameranya, kita diskusi. Boleh nggak buka kamera? Harus buka kamera di sini Bu. Kan diskusi santai, rileks. Nggak usah lah buka kamera. Untuk supaya kita saling kenal, Bu buka kamera aja nggak apa-apa. Bahas kitab itu aja, judulnya. Iya, sambil buka kamera nggak apa-apa kan Bu? Belum bisa buka kamera. Bisa loh, di sini kan ketahuan ini Ibu. Tinggal dikirim, Ibu terima. HP saya ini lemot nanti. Kok rata-rata pengikut Paulus suka kayak gitu ya Bu ya? Karena HP-nya jadul, lemot. Oh. Ibu masih sering ke gereja? Sering ke gereja? Sering. Nah itu hebat berarti. Buka aja kameranya. Ini siapakah nabi dan rasul palsu? Yang tidak mau buka kamera. Ya siapa lagi kalau bukan keturunan Benyamin Bu? Oh, Bang Juma sering buka Alkitab ya? Saya kebetulan sering baca. Kita boleh baca nggak? Iya boleh, tapi dibuka kameranya dulu Ibu, biar diskusinya bisa berjalan gitu Ibu. Gimana sih Ibu ini Halo, halo, selamat zuhur menjelang asar. Halo. Gak ada orang teman-teman. Kutu cumi menetas. Jadi teman-teman sekalian, siapakah nabi atau rasul palsu itu? Jelas kok di dalam kitab mereka sendiri. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Ya sudah, lihat buahnya. Apa buahnya? Nah, kan udah jelas tuh. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus. Nah itu buah-buahnya. Udah jelas sekali kok. Kenapa masih bingung juga? Itu loh. Sebenarnya ya seperti yang saya katakan kemarin, tak ada fungsinya sebenarnya kita berdiskusi. Nggak ada ilmu yang kita bisa dapat kecuali trik kebohongan, cara berbohong, cara
memelintir. Nah, itu yang kita temukan. Tapi kalau ilmu itu tidak ada. Halo, selamat zuhur menjelang asar, Saudara Vincent. Halo, halo. Cuma ada undang saya naik. Diam. Iya, ini ada. Ambil dulu. Silakan buka kamera Ibu. Lelet ini. Halo Saudara Alvaro, semangat siang. Halo Bang. Ya, selamat siang. Silakan buka kamera. Assalamualaikum Bang Juma. Maaf saya muslim. Dibawa aja saya. Oke, makasih.